Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Balkis Kazama Kinari dengan NIM 555220011 dari kelas 1A S1 Akuntansi. Saya akan menjelaskan kembali materi dari mata kuliah Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Nilai Ilmu Pengetahuan. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigensi ilmu atau pempribumian ilmu. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan IPTEK di Indonesia. Orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK yang berpengaruh pada kehidupan peradaban manusia. Yang kedua, nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi gaya hidup modern. Yang ketiga, pengembangan IPTEK yang cepat dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Yang keempat, penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia harus diperkuat. Tujuannya agar bangsa Indonesia tidak terjerumus pada pengembangan ilmu pengetahuan saat ini yang semakin jauh dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Pembukaan UUD 1945 mencerdaskan kehidupan bangsa, nilai-nilai spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan. Terdapat 5 prinsip besar yang terkandung dalam Pancasila yang cukup luas dan mendasar untuk mencakup segala persoalan etik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, monoteisme, yang kedua humanisme dan solidaritas karya negara, ketiga nasionalisme dan solidaritas warga negara, yang keempat demokrasi dan perwakilan, yang kelima keadilan sosial. Penjabaran sila-sila Pancasila ke dalam sistem etika ilmiah menurut Jacob. Sila pertama, melengkapi ilmu pengetahuan dengan menciptakan perimbangan antara yang irasional dan rasional, antara rasa dan akal. Sila pertama ini menempatkan manusia dalam alam semesta sebagai bagiannya, bukan sebagai pusat dan tujuan, serta menuntut tanggung jawab sosial dan intergenerasional dari ilmuwan dan teknologi. Sila kedua, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu kemanusiaan. Sila ketiga, melengkapi universalisme dan internasionalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem di bawahnya. Aspek universal dan lokal harus dapat hidup secara harmonis dengan tidak saling merugikan. Sila keempat, mengimbangi autodinamika IPTEK, serta mencegah teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Percobaan, penerapan, dan penyebaran ilmu pengetahuan harus mencerminkan semangat demokratis dan perwakilan rakyat harus dapat memusyawarahkannya sejak dari kebijakan, penelitian, sampai ke penerapan massal hasil-hasilnya. Sila kelima,
menekankan ketiga keadilan Aristoteles, yaitu distributif, legalis, dan komutatif dalam pengembangan, pengajaran, penerapan iptek. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat. Pancasila merupakan landasan dari kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat. Ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Prinsip demokrasi akan menuntut bahwa perusahaan iptek harus merata ke semua masyarakat, karena pendidikan merupakan tuntunan seluruh masyarakat. Kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata. Pancasila sebagai landasan dari etika ilmu pengetahuan dan teknologi. Mengembangkan iptek terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, misalnya dalam rekayasa genetik. Iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa depan. Mengembangkan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional maupun global. Iptek harus terbuka untuk masyarakat, lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber sosiologis dari pengembangan iptek dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Seperti halnya pembangunan fasilitas teknologi, acap sekali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Padahal apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakat akan terkena langsung akibatnya. Masyarakat harus menyadari perannya sebagai makhluk hidup yang dikaruniai akal dan pertimbangan moral, sehingga kepekaan nurani menjadi sarana untuk bersikap resisten terhadap kemungkinan buruk yang terjadi di balik pengembangan iptek. Masyarakat terlebih peka terhadap isu kemanusiaan di balik pembangunan dan pengembangan iptek karena dampak negatif pengembangan iptek. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi oleh Presiden Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Meskipun Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu belum diungkapkan secara tegas. Penekanannya hanya pada iptek harus diabadikan kepada manusia dan kemanusiaan sehingga dapat memberi jalan pada peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan. Pada era reformasi, penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Dalam era perkembangan iptek dinamika Pancasila yang merupakan suatu pergerakan perwujudan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seharusnya mendapat perhatian lebih, mengingat bahwa pengembangan ilmu harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terdapat dalam sila Pancasila. Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai Orde Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya berkaitan dengan pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanisme.
Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara lain. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Yang keempat, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability, keberhasilan, satisfaction, kepuasan, dan result atau hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Dari sila pertama, berdasarkan penjelasan dapat disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya semata mengutamakan hasil yang telah ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tapi bagaimana dari hasil ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut haruslah dipertimbangkan apakah jauh lebih memiliki dampak positif ataupun jauh memiliki dampak negatif terhadap bangsa ini. Sila kedua bertujuan bagaimana memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus bersifat beradab. Hal ini dikarenakan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan suatu hasil dari budaya manusia yang beradab dan bermoral. Sila ketiga, mengimplementasikan universalia dan internasionalisme atau kemanusiaan dalam sila-sila lain. Berdasarkan hal ini, seharusnya ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah dapat mengembangkan rasa nasionalisme warga negara. Sila keempat, bertujuan untuk mendasari bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara demokratis dan bahwa setiap individu ilmuwan haruslah diberikan kebebasan dalam bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi harus didasari nilai-nilai Pancasila. Sila kelima, bertujuan untuk dapat bagaimana memiliki keseimbangan diri sendiri dengan Tuhannya, diri pribadi dengan dirinya sendiri, diri sendiri dengan orang lain, dan diri sendiri dengan lingkungannya. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan zaman. Di negara Indonesia, seharusnya perkembangan ilmu dan teknologi berakar dari nilai-nilai luhur budaya bangsa. Tapi kenyataannya, sekarang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut banyak yang berorientasi pada nilai-nilai budaya barat. Tidak meratanya orientasi perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga mengakibatkan hanya perguruan tinggi yang memiliki prodi-prodi tertentulah yang terserap oleh dunia kerja. Fenomena yang terjadi di Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi belum sampai tahap bagaimana melibatkan masyarakat, yang mengakibatkan hanya kelompok atau individu tertentulah yang merasakan dampak positifnya, sehingga hanya kelompok elit tertentu yang mengembangkan ilmu yang hanya merasakan kesejahteraan dari hasil pengembangan ilmu dan teknologi. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.